Selamat siang, perkenalkan saya Veronica Rosti Putri Borgias, NIM 1941019, kelas SI Pagi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan di kantor Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 poin yang ada di dalam tata kelola pemerintah di kantor Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Yang pertama ada pengertian tata kelola pemerintahan, kedua konsep tata kelola, ketiga konsep kecamatan, dan yang keempat konsep pemerintahan. Yang pertama, pengertian tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan merupakan instrumen dari rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Instrumen yang dimaksud dalam buku Hukum Administrasi Negara menurut Ridwan tahun 2006 129 adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, konsep tata kelola. Tata kelola mempunyai prinsip, yaitu ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, ada responsibilitas, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak. Dan yang keempat ada independensi, yaitu suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, kesetaraan dan kewajaran, yaitu dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, konsep kecamatan. Di dalam camat itu terdapat tugas pokok dan fungsi camat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal. Yang kedua, terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik, murah, dan cepat. Yang ketiga, terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, konsep tata kelola pemerintahan. Pemerintahan adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan suatu keputusan bersama untuk mencapai cita-cita. Di dalam tata kelola pemerintahan terdapat orientasi yang baik, yaitu ada orientasi ideal. Orientasi ideal adalah negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konsistennya seperti legitimasi, akuntabilitas, securing of human rights, dan devolution of power. Dan yang kedua, ada pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
dan saya ucapkan terima kasih.